Salam, selamat pagi untuk kalian semua. Salam sejahtera untuk anak-anakku yang hari ini kutemukan atau kutemui dalam video pembelajaran ini. Kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini. Adapun topik kita pada hari ini adalah lanjutan dari materi minggu yang lalu, di mana kita belajar tentang para martir, ya. Jadi hari ini kita materi lanjutan belajar dari para martir. Kalau minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang apa itu martir, mati syuhada, dan apa yang mendorong mereka berani untuk tetap berkata sekali ikut Yesus tetap Yesus. Dan tentu inspirasi ataupun teladan hidup dari para martir ini akan sangat-sangat begitu berpengaruh kepada orang-orang, khususnya remaja-remaja Kristen saat ini. Minggu lalu kita belajar tentang Polikarpus, Imam Smyrna yang sudah berusia 86 tahun di Smyrna. Ia ditangkap oleh tentara Roma dan disuruh menyangkal Yesus, dan ia berkata, 86 tahun aku hidup, belum pernah kulihat ia, maksudnya Yesus tidak baik kepadaku. Masakan dalam waktu singkat yang di ujungnya ini aku mengkhianati dia? Maka sekali aku percaya pada Yesus, aku akan tetap bertahan. Akhirnya Polikarpus diikat di tiang, lalu dia dibakar hidup-hidup, dan akhirnya mati tertikam oleh lembing dan tombak. Nah, yang kedua, saudara-saudara, pada hari ini kita belajar tentang martir yang kedua yang bernama John Wycliffe. Nah, John Wycliffe ini adalah seorang martir ataupun hamba Tuhan. Ia lahir di desa Yorkshire, Inggris pada tahun 1325. Ia mengecap pendidikan yang bukan sembarangan. Ia kuliah di Oxford, salah satu fakultas ataupun kampus bergengsi yang luar biasa, dan tidak boleh sembarangan orang yang kuliah di Oxford. Pasti orang-orang jenius, orang pintar, dan orang-orang berpengaruh. Ia melayani dan berjuang bagi Kristus, ya, karena pada waktu itu John Wycliffe melihat bahwasanya jemaat itu kurang begitu memahami, kurang begitu mengerti tentang kebenaran, ya. Nah, John Wycliffe melihat ini adalah sebuah persoalan, lalu ia berjuang melawan pengajar-pengajar yang salah dalam gereja. Dan kegiatan dan perjuangan ini nyata-nyata ditolak, ya. Ini dianggap tantangan sama gereja. Lalu John Wycliffe melihat banyak orang mengalami kebutaan rohani, tidak tuntas mengerti tentang kebenaran dan iman sejati, karena mereka hanya melakukan upacara ritus keagamaan, tetapi tidak memiliki relasi dan pengenalan yang utuh akan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa sampai seperti itu? Karena menurut Wycliffe, situasi miskin rohani itu disebabkan karena banyak orang tidak memahami dan mengerti tentang kitab suci. Para rohaniawan tidak dengan sungguh menyingkapkan, mengajarkan kebenaran kepada mereka. Alkitab pada masa itu hanya ada dalam bahasa Latin, dan yang membaca Alkitab pada masa itu hanya para rohaniawan. Sehingga jemaat tidak terang benderang mengerti tentang kebenaran, dan jemaat tidak bisa mendeteksi mana ajaran yang salah dan mana ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu melihat ini, John Wycliffe punya inisiatif, lalu ia menerjemahkan Alkitab yang tadi hanya ada dalam bahasa Latin, lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ia juga sangat-sangat rindu melihat jemaat bisa membaca Alkitab dengan lancar dan mengerti kebenaran. Tetapi apa yang diperbuat John Wycliffe menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris, dalam bahasa mereka sendiri, supaya tersingkap kebenaran itu, supaya mereka semakin mengerti kebenaran itu, ternyata mendapat tantangan dari rohaniawan sendiri. Para rohaniawan yang nyaman dan safety di zona aman, yang mereka mendapat fasilitas, mereka mendapatkan kenyamanan, terusik, terganggu. Lalu mereka menyuruh agar John Wycliffe menghentikan kegiatannya,
Karena kegiatan John Wycliffe tadi dianggap memprovokasi, mengadu domba, mengajarkan pengajaran yang salah. Statusnya sebagai pengajar dan dosen dicabut. Dia diasingkan dari gereja, dinonzopkan, tidak dikasih pelayanan. Lalu gereja mengadakan rapat konsili, mengadakan permusawarahan, lalu memutuskan bahwa John Wycliffe adalah sesat. Jenazah ketika John Wycliffe meninggal itu dibuang dari gereja karena dianggap pengajar sesat, tidak diizinkan ada di seputar gereja. Lalu abu jenazahnya digali, dibakar, lalu dibuang di sungai Rhine. Itulah John Wycliffe, mati karena mempertahankan iman dan ingin mengungkapkan kebenaran. Nah, yang kedua, William Tyndale. William lahir di perbatasan Wales di Inggris, sama-sama orang Inggris juga. Ia punya pendidikan yang tinggi. Hebatnya, Tyndale ini bisa menguasai bahasa Inggris, Ibrani, Yunani, Jerman, Latin, dan Spanyol. Berarti dia adalah orang zenius, cerdas. Ia sekolah di Oxford dan di Cambridge. Nama kampusnya aja sudah beken dan luar biasa ya. Saya bilang tadi nggak sembarangan orang sekolah di kampus Oxford dan Cambridge ya. Ia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, sama seperti Wycliffe. Melihat jemaat dan umat itu buta tentang kebenaran, lalu mereka menerjemahkan. Ia berpikir kebobrokan yang terjadi di gereja itu karena Alkitab tidak diajarkan secara benar. Karena apa? Terbatas ya. Alkitab disembunyikan sehingga jemaat tidak dapat membacanya. Nah, inilah kebobrokan sejarah gereja. Banyak ajaran-ajaran yang salah diterima oleh jemaat. Karena apa? Rohaniawan saja yang bisa buka Alkitab dan baca yang dalam bahasa Latin. Gereja tidak suka dengan tindakan Tyndale. Alkitab terjemahan Tyndale dituding sebagai terjemahan yang menyesatkan dan salah. Siapa yang menuding? Gereja lagi. Terjadi pergolakan yang terkait dengan penerjemahan Alkitab oleh Tyndale. Akhirnya Tyndale dipenjarakan untuk membatasi pergerakannya. Ia dihukum mati, dijatuhkan di Tyndale. Pada tahun 1536, William Tyndale dijatuhi hukuman mati. Ia digantung dan dibakar di kota Vilvoorde. Kesimpulan materi kita pada hari ini, anak-anakku, para martir telah melakukan hal yang sangat bernilai berharga di mata Tuhan. Meskipun mereka meninggal, tentu Tuhan Yesus sudah mempersiapkan tempat yang luar biasa bagi mereka di keabadian. Harga mengikut Yesus dan hidup dalam kebenaran begitu mahal. Oleh sebab itu, kepada kalian sebagai anak-anak Tuhan, setialah dan kalian harus berjuanglah menjadi anak Tuhan yang sungguh dan luar biasa. Ini saja penjelasan materi kita. Lanjutan minggu depan kita lanjutkan kembali. Ada 2 tokoh lagi. Kalian juga boleh mencari literatur ataupun mencari informasi, data tambahan dari internet, dari buku-buku terkait dengan orang-orang martir di dalam jalan Tuhan. Saya juga sudah share hari ini materi tugas praktikum buat kalian adalah menghafalkan 4 ayat Alkitab, 2 dari PL, 2 dari PB atau bebas. Yang penting 4 ayat Alkitab. Kau videokan pakai seragam, kau kirim sama saya sebagai nilai keterampilan UAS. Selanjutnya, catatan juga sudah saya share hari ini untuk kalian catat di buku catatan kalian. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaan hari ini. Tuhan memberkati, salam sehat dan salam.